Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Selamat datang di Dunia Tak Terbatas. Jadi di segmen Dunia Tak Terbatas ini, kami akan membahas hal-hal unik dan informatif tentang topik-topik menarik yang pernah terjadi di seluruh dunia. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu subkultur yang belakangan viral di semua media, yaitu subkultur Lasape. Apa dan bagaimana Lasape ini? Bersama saya iPulse, ayo kita bahas topik kita kali ini. Jadi, belakangan ini mulai populer dan dibahas di berbagai media salah satu subkultur unik di daratan Afrika, yaitu subkultur yang bernama Lasape. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya apa sih Lasape itu? Lasape sendiri adalah singkatan dari Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Kalau diartikan dalam bahasa Inggris, yaitu Society of Atmosphere Setters and Elegant People. Atau kalau disederhanakan dalam pengertian orang Indonesia, dapat diartikan masyarakat yang berpakaian elegan. Para penganutnya sendiri atau orang-orang yang menjadi penggiat subkultur Lasape ini disebut dengan istilah sapeur untuk laki-laki. Dan untuk perempuan disebut dengan istilah sapeus. Kata sape sendiri juga mengisyaratkan kata slang Prancis yang berarti berdandan. Budaya Lasape berpusat di dua negara Afrika, yaitu Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo. Tepatnya berkembang di kedua ibu kotanya, yaitu kota Kinshasa dan kota Brazzaville. Asal-usul Lasape menurut berbagai sumber dimulai pada awal abad ke-20 di masa penjajahan Belgia Prancis, di mana budak Kongo bekerja untuk mendapatkan pakaian bekas. Mereka, yaitu para budak Kongo ini, di luar jam kerja berpakaian seperti pria Prancis yang fashionable, bergaya dengan pakaian warna-warni, sepatu mewah, berbagai aksesoris seperti topi, tongkat, dan kacamata hitam. Dengan mengenakan pakaian seperti itu, para budak Kongo ini merasa keren dan mendapatkan energi serta kegembiraan. Adapun hal yang menjadikan subkultur Lasape ini menarik, karena kedua negara tersebut termasuk negara miskin dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Bahkan diperkirakan mencapai 70% untuk tingkat kemiskinan. Sangat jauh dengan negara kita ya. Negara ini juga memiliki tingkat kematian tertinggi di seluruh dunia. Dan bahkan yang lebih parah lagi adalah negara dengan tingkat kekurangan gizi yang cukup tinggi untuk anak-anak balita. Tentu saja subkultur Lasape ini sangat bertolak belakang dengan keadaan kedua negara saat ini. Negaranya miskin, tetapi tindakan orang-orang yang menganut Lasape atau para sapeur menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang dengan selera fashion tinggi. Meskipun memang kekayaan alam negara-negara ini sangat berpotensi dengan koltan yang sangat tinggi, yaitu diperkirakan sebesar 75% cadangan koltan dunia. Koltan adalah salah satu bahan baku yang menggerakkan masyarakat modern, yaitu bahan pembuatan telepon genggam, komputer, elektronik lainnya, bahkan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Dan bisa jadi smartphone atau komputer yang kalian gunakan untuk menonton video ini, bahan bakunya berasal dari Kongo. Ada beberapa alasan mengapa subkultur Lasape ini begitu digandrungi para penduduk Kongo. Di antaranya, pertama, Lasape dianggap sebagai bentuk ekspresi sosial dari orang-orang yang pernah dijajah. Para sapeur menggunakan gerakan ini sebagai pelarian dari kesengsaraan mereka, yang kemudian menjadi inspirasi bagi komunitas lain. Gerakan ini konon katanya adalah bagian dari penolakan masyarakat Kongo pada tahun 1920-an terhadap kolonialisasi. Dan perlu kita ketahui bahwa Kongo sendiri adalah negara jajahan Prancis Belgia yang baru mendapatkan kemerdekaannya di tahun 1960. Merdeka jauh lebih lama dibanding dengan kita di tahun 1945. Pada masa sekarang, Lasape juga menjadi ideologi gerakan tentang menjadi bahagia dan elegan. Saat ini, Lasape lebih dari sebuah subkultur. Ini adalah bagian penting dari budaya Kongo. Bahkan para politisi dan musisi menghormati gerakan. Selain itu, Lasape juga dilakukan pada masa modern untuk melupakan masalah para sapeur itu sendiri. Di antaranya kesulitan ekonomi yang melanda negara ini, bahkan pula masalah perorangan terkait dengan perekonomian mereka juga.
Yang penting bergaya dengan pakaian buatan desainer terkenal meskipun kekurangan makanan, ataupun ada yang memilih tidak makan berminggu-minggu sekalipun. Namun, di balik itu, sebenarnya LASAPE bertujuan untuk melakukan lebih dari sekedar membantu orang melupakan masalah mereka. Ini juga telah menjadi bentuk halus dari aktivisme sosial, sebuah cara untuk membalikkan meja kekuasaan dan memberontak melawan kondisi ekonomi yang mereka tinggali. Apabila kalian punya informasi tentang penyebab subkultur ini begitu populer, silakan diskusikan di kolom komentar di bawah ya. Saat ini, di tengah masyarakat Kongo, para penganut sapeur diperlakukan layaknya selebriti. Mereka dianggap membawa harapan dan kegembiraan bagi komunitas yang telah dirusak oleh kekerasan dan konflik di negara ini selama bertahun-tahun. Baik konflik pada masa penjajahan, bahkan konflik sesama masyarakat Kongo pasca kemerdekaan. Adapun orang yang dianggap cukup berpengaruh dalam proses perkembangan subkultur LASAPE ini yaitu Papa Wemba. Papa Wemba adalah seorang penyanyi rumba Kongo yang terkenal dengan selera fashion tinggi. Setiap kali dia manggung, tampil untuk menghibur, konser, dia selalu menggunakan pakaian yang sangat modis. Papa Wemba adalah orang yang mempopulerkan tampilan sapeur di masa modern. Dan yang menjadi inspirasi dari Papa Wemba adalah katanya datang dari orang tuanya sejak tahun 1960-an, yaitu pada masa kemerdekaan Kongo. Bahkan, Papa Wemba mengatakan bahwa orang kulit putih menciptakan pakaian, tapi kamilah orang Afrika yang membuat seninya. Fun fact, saking populernya subkultur ini, LASAPE pernah diangkat menjadi model video klip milik penyanyi rapper asal Amerika Serikat Kendrick Lamar, yaitu dalam single yang berjudul All the Stars, yang dirilis pada tahun 2018. Video ini di YouTube bahkan sudah ditonton jutaan kali. Single All Star sendiri adalah salah satu soundtrack film Marvel Cinematic Universe, yaitu film Black Panther. Demikian informasi tentang subkultur LASAPE yang dapat kami sampaikan kepada kalian. Apabila ada informasi yang kurang lengkap atau kalian punya informasi terkait subkultur LASAPE ini, silakan tulis di kolom komentar dan kita berdiskusi bersama. Bersama kita berbagi wawasan dan informasi ya kawan. Jangan lupa like video ini jika memberi kalian informasi. Dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa subscribe agar tim kami lebih bersemangat untuk riset hal-hal yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian hebat dan luar biasa.